Dulu juga ada sahabat Nabi yang gantengnya luar biasa, Mus'ab bin Umair. Disuruh Nabi berdakwah ke Madinah tuh. Dan dia yang paling gayanya kayaknya necis, orang ganteng. Ya udah yang dia yang dakwah. Ya. Bayangin kalau ini kirim ke Madinahnya Bilal, ya, dengan izin Allah mulia, beliau mulia di sisi Allah. Tapi kan ada peruntukan yang masih asal. Ya. Untuk menguasai bisnis ada Abdurrahman bin Auf. Menguasai medan perang ada Khalid bin Walid. Ya, dengan perawakannya masing-masing, namanya Khalid di medan perang ya gagah, lebih kekar dan lain-lain, ya sesuai menentukannya. Ada yang pengennya untuk ikut berperang sama Nabi, suruh pulang, suruh belajar. Zaid bin Sabit berduluan. Ya, boleh semuanya, mau apa? Boleh. Cuma memang kalau untuk anak-anak agak hati-hati ya. Walaupun mungkin masanya udah lewat tuh ya. Udah itu udah ke cucu-cucunya. Kadang kita makan kalau anak yang paling pintar, kita tahu kan dari anak-anak kita mana yang paling pintar. Kalau saya nyebutnya anak-anak kita, soalnya saya nikah sama ibu ya, masih anak-anak namanya ya, mana yang paling pintar. Nah, biasanya yang paling pintar, oh ini nih harus jadi dokter, jadi pengacara, jadi dan lain-lain. Kebalik, ya, yang paling pintar itu yang disuruh belajar agama. Gak kurang pintar, apalagi orang-orang zaman dulu, sahabat-sahabat Nabi pintar-pintar semua. Tapi ketika akhirnya dia pintar, didampingin iman, belajar agama, oh selesai, jadi manfaat sebanyak-banyaknya. Ya. Sekarang udah pada pintar, iya pintar, tidak didampingin ilmu, tidak didampingin agama, ya koruptor kita juga pada pintar-pintar loh. Ya. Kalau maling ayam, malingnya bodoh, ayamnya gak ketangkep, dia yang di penjara ditangkap. Coba kalau malingnya pintar, malingnya satu yang kelaparan jutaan orang. Ya. Iya kan? Insya Allah. Terus kembali, tergiliran anak yang paling menurut kita IQ-nya paling tidak tinggi. Nah ini nih yang ini nih harus di pesantren ini. Asal pesantrennya jadi kebuangan, tempat belajar agama. Kadang sampai jadi ancaman tahu, kalau bandel pesantren ini ya. Aduh. Kembali sok yang paling pintar ngaji cucu-cucunya. Nggak harus pesantren ya. Belajar agama sekarang ada SDIT, ada pokoknya belajar agama loh. Diarahkan belajar agama. Memang kalau pesantren ya dia punya fasilitas lebih intensif, agak jauh, handphone juga biasa ditahan. Jadi fokus belajar ya. Karena memang kadang sulit nih, ada kakaknya mau belajar, adik-adiknya main game, main PS, ya kan agak terganggu gitu. Kecuali karena memang ada beberapa anak memang dikasih hobinya teh belajar, sukanya baca buku, wow nikmat sih dapat yang kayak gitu. Dan anak tapi kan kayak kertas kosong, niru. Pengen anak jadi ahli kita, baca buku, ibunya ahli drama, ya maraton setiap hari ditontonin aja semua. Ya. Kan sesekali jadi ikut nimbrung kepala satu episode bisa kan, episode akhirnya selalu bikin penasaran nunggu yang selanjutnya. Ya. Iya, berarti pada pernah nonton. Ya. Seperti itu ya. Jadi silakan punya, tapi tujuannya Allah suka ya. Kapan jadi nikmat? Gampang. Jadi ternyata kalau pengen jadi nikmat sederhana, gunain semuanya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Karena dengan definisi ini bahkan berarti motor hilang bisa jadi nikmat pun. Kalau tambah banyak sujudnya. Koruptor 10 orang, ketangkep 1. Yang 1 ngambek pertamanya, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkep? Setelah 4 tahun di penjara, sadar ternyata alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkep. Jadi kenal Islam, jadi bisa taubat, menggugurkan dosa. Kebayang kalau korupsinya berhasil terus sampai meninggal, baru dibalas semuanya nanti di alam setelah kematian. Repot ya. Apalagi ternyata itu doa dari anak dan istrinya, ya Allah pengen punya ayah, pengen punya suami kesing soleh. Gimana bisa soleh korupsinya berhasil terus ya. Nikmat. Pemuda nangis, kenapa kamu nangis? Boleh dalam Islam ya, tapi bukan berarti gak boleh bersedih. Tapi nangis juga ada 2. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Beda. Nangisin masalah gimana? Kenapa kamu anak muda? Kenapa nangis? Iya, habis diputusin pacar. Kenapa diputusin pacar nangis? Sejam sebelum diputusin, aku beliin sekeluarga besar mereka iPhone 14 Pro Max.
masing-masing itu 21 juta. Dari itu sejam kemudian setelah aku bantu aktifin SIM cardnya, aku malah diputusin. Mungkin aku dikira counter handphone. Yang kedua, ada yang nangis lagi. Tapi kenapa kamu nangis? Diputusin pacar. Kenapa kamu nangis diputusin pacar? Karena aku sadar ketika aku bersamanya, aku melupakan pencipta. Kayaknya sambil nangis itu juga. Pacarku tengah malam minta anterin makanan, bela-belain aku datang hujan-hujanan. Ya. Tunggang langgang, sendal ketukar kiri kanan, takut dia ngambek. Ya. Menunya salah, pengennya martabak setengah keju, setengah coklat. Ini setengah keju, tapi setengahnya lagi kacang. Balik lagi, bela-belain. Giliran Tuhanku memanggil hayya 'alal falah, menggapai kemenangan, aku diam aja. Maka itu yang aku tangisi. Oh beda, nangisin dosa sama nangisin masalah. Mana yang nyelesain masalah? Nangisin dosa atau nangisin masalah? Ya. Kok dosa saya apa? Udah jadi dosa baru. Rasa diri gak ada dosa. Ya. Dan Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena satu dosa. Kita yang cita-cita pengen ke surga, apa dosanya cuma satu? Saya mah cuma dua kok. Dua ke hebat ya. Insya Allah, gimana ceritanya seumur hidup manusia dosanya cuma dua. Kabar baiknya Allahnya maha baik aja insya Allah. Insya Allah segitu dulu lah. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Tafadhol ya. Insya Allah. Ibu yang mau bertanya silakan. Bu masih pada bangun Bu? Silakan. Yang saya tanya, pemilik hidayah itu diberikan Allah atau kita yang kasihkan? Insya Allah. Baik, pertanyaannya. Terima kasih Bunda. Insya Allah. Apakah hidayah itu diberikan Allah atau kita yang harus cari? Hidayah mah selalu ada sebetulnya. Hidayah itu kan petunjuk ya. Kayak kita melihat misalkan ada orang yang lebih kaya dari kita tapi stres, kan itu sebetulnya petunjuk, tinggal kita mau ambil pelajaran atau enggak gitu ya. Tapi kan ada, dan guru kami nyebut bedanya seperti ini. Ada yang namanya hidayah, ada yang namanya taufik. Hidayah itu petunjuk, taufik itu adalah pertolongan. Beda ya. Kok mana yang datang lebih dulu kepada manusia? Hidayahnya atau taufiknya? Ya. Kalau jawaban versi Agim, A jawab kayak gini. Orang pengen ibadah, hidayah dari Allah. Orang bisa ngejalanin melaksanakan ibadahnya, taufik dari Allah. Orang udah pengen, gak Allah kasih pertolongan, gak nyampe ke masjid, gak nyampe ke majelis ilmu. Ya. Jadi dua-duanya ada, kata beliau. Kata guru saya yang lain, Kiai Haji Ustaz Ahmad Fathur Rahman, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyebutkan seperti ini. Terserah Allah mana yang mau datang duluan. Kadang ada orang hidayahnya duluan, taufiknya tapi gak ada. Contoh, udah sadar dia berada di tempat maksiat, harus berhenti. Tapi dipaksa, diikat, ditahan paspornya, ditahan dokumennya, kalau keluar langsung dituntut dan lain-lain. Ada yang Allah berikan taufik duluan, pengen pergi maksiat, nggak ada niatan berhenti maksiat, tapi tahu-tahu banyak bocor, dihilang, jadi nggak bisa berangkat. Ditolong sama Allah untuk gagal maksiat. Yang mana yang datang duluan terserah Allah. Ya, tugas kita mengupayakan aja. Penjelasan yang lain kalau dari Ustaz Ali Hidayat seperti ini. Ibarat di satu masjid atau di majelis inilah ya, semua kebagian makanan memang sudah disiapkan satu porsi misalkan. Terus ada satu orang pulang malah dengan tidak mengambil porsi jatah miliknya tersebut. Di tengah jalan pulang dia mati kelaparan. Salah siapa? Tadi iya, kenapa nggak mau ngambil? Hidayah, kata beliau, hidayah itu ada di mana-mana. Tinggal kita mau ngambil atau enggak. Terus kalau misalnya kita ambil masih salah Allah juga gitu. Nggak mungkin. Ya. Gitu ya. Dan dalam bentuk apapun, ada yang dalam bentuk mohon maaf harus sakit dulu,
harus dipecat dulu, harus terserah Allah. Kenapa beda-beda? Dan kemampuannya beda-beda. Dan Allah paling kenal tentang siapa hambanya. Jadi orang bisa tambah dekat kepada Allahnya dengan ujian seperti apa. Gak ada yang melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tenang aja. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Allahu a'lam bishawab. Cukup, ada lagi? Itu silakan, ada lagi. Juga di belakang. Kalau ibunya di sini. Insya Allah. Bagian udah sulit untuk pecicilan juga Bu ya. Tadi fotonya juga kalem. Atau kalau yang masih agak muda sekarang gini Bu kalau foto, tolong jangan sampai gendut ya. Bagaimana caranya? Atau enggak fotonya ingin selalu terlihat langsing, ibu menahan nafas. Kasihannya. Berhasil foto terlihat langsing karena menahan nafas, wajahnya biru, kekurangan oksigen. Bu, kenapa wanita kalau foto selalu diulang? Kan mukanya gitu-gitu aja. Cari yang Oh, gitu. Entar dulu, berarti definisi foto bagus menurut ibu itu seperti apa? Misalkan fotonya 10 orang nih, yang 9 merem, yang 9 cantik semuanya, tapi ibu merem sendiri, mau diulang? Ulang. Oke. Hapus langsung malah ya. Padahal yang lain bagus loh itu. Mereka ngarep-ngarep diblutoothin loh. Foto kedua, yang lain merem, tapi ibu sempurna cantik sendirian. Itu yang diposting. Saya pernah di-tag di story sama ada orang. Saya lihat sayanya merem, dianya sempurna senyumnya. Sedangkan saya ingat ini orang minta foto tuh berkali-kali. Bisa-bisanya dia pilih yang saya merem dan dia karena emang di situ dia senyumnya ternyata sempurna. Gitu ya. Masya Allah. Yaudah ya. Makanya tidak saya repost. Masya Allah. Makanya lu yang penting jadi baik di hadapan Allah. Jangan sibuk dengan apa yang orang lain tahu. Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Allah tahu kita ngapain aja pas lagi sendirian. Tapi ibu-ibu mah udah tinggal beramal soleh lah ya. Udah tiap hari ngaji nih ya. Waktu luang banyak ngaji. Lagi tidur dapat pahala jariah. Anak-anaknya pada ngaji, pada kerja. Doa apalagi kalau dulu ibu yang ngajarin Al-Fatihah aja. Wah, ngalir gitu ya. Masya Allah. Maka coba ada lagi? Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan lagi fenomena ya. Fenomena apa Bu? Beberapa selebritis yang tidak baik dan baik, yang godaan dapat suami-suami yang malah ingin melepaskan mereka gitu ya. Iya. Nah itu mungkin buat kami yang sudah sembuh ini sudah selesai masa itu, insya Allah udah lewat lah. Tapi kan kami juga ingin melindungi anak-anak kami agar perkawinannya tetap utuh gitu ya, bahwa bukan anak terutama ustaz yang baru, maksudnya dulu di tempat lain terus masuk ke dalam Islam, lalu ustaz ikatan apa yang paling wajib dia dimiliki umat Islam untuk terus tetap hafal di dalam agamanya. Terima kasih banyak. Baik, istilah. Makanya kadang dalam saya ketika menyampaikan sesuatu itu kadang sudah tidak perlu lagi nyampein hukumnya Bu. Kayak misalkan orang nggak tahu sholatnya wajib, orang juga tahu ninggalin sholatnya dosa, koruptor juga tahu korupsi itu nggak boleh ya. Makanya kadang kami selalu lebih suka dengan cara sudah tidak perlu bicara ini kamu neraka, kamu nggak usah, udah ajak mikir baik-baik aja dengan analogi dengan bahwa iyalah, jadi kalau kamu ngelakuin ini pertimbangannya ini loh, yang baik kamu juga kan, kalau kamu nggak ngelakuin pertimbangannya ini loh, yang rugi kamu juga kan. Jadi diajak mikir aja, diajak ini aja. Karena mereka setiap manusia manapun pasti ngerasa diri mereka lebih mulia dari hewan. Karena hewan nggak punya akal, mereka punya akal. Terus kalau misalkan kita sampaikan sesuatu yang masuk akal, tapi mereka masih ngelakuin yang bertentangan dengan akal tersebut,
kan setidaknya harga diri mereka tercoreng dalam artian, oh iya juga ya, akal saya jadi mubazir dong, sehingga akhirnya merasa malu untuk melakukan yang Allah tidak suka. Dan malu itu gak apa-apa, sebagian dari iman. Makanya selalu diingatkan, ya silakan. Kalau makanya kami dalam menjawab sesuatu itu kadang bicara fikih bagus, tapi masalahnya fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram, dan hukum-hukum lainnya, ya. Lalu tapi masalahnya di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Nah, kalau bicaranya takwa sudah bukan bicara boleh atau tidak lagi, bicaranya Allah suka atau tidak. Kalau udah bicara kayak gitu, misalkan nih, ya, ada perkara baca komik boleh nggak sih? Kalau bicara hukumnya boleh, apalagi kalau komiknya komik sekedar kartun anak-anak, tidak ada aurat yang terbuka dan lain-lain, ya boleh. Tapi kalau kita tanyanya pakai kacamata takwa, lebih disukai mana oleh Allah? Baca komik atau baca Quran? Udah iman sendiri yang ngejawab itu, ya. Terus kalau misalkan ada masalah nih sama teman kerja, teman kantor, atau di rumah atau seperti apa, ya. Kalau misalkan semuanya masih pakai sudut pandang, secara fikih kamu begini, ini hak saya dan itu kewajiban kamu, itu ya terus yang dibahas, ya. Tapi kalau misalkan ternyata dilihat dari sudut pandang akhirat, ya, sudut pandang takwanya, kebaikan dia muncul disyukuri jadi pahala dia amal soleh, kekurangannya muncul bahkan membuat kita menangis satu sama lain, itu gugulin dosa. Berarti memang pasanganku, anak-anakku semuanya sedang menjadi ladang bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah. Kita ke surga kan perlu pahala dan perlu pengukur dosa, dan itu hadir tuh dari orang sekeliling. Kapan masih akan selalu terasa berat? Kalau kita belum pengen surga, ya. Mungkin itu yang membuat Ibunda Asiyah bertahan ngadepin Firaun. Beliau masoleha yang mau juga pasti banyak. Kenapa mau bersabar ngadepin Firaun? Ya. Karena memang ya kata Allah, bersabar itu Quran surah 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Surat 39 ayat 10. Ya. Nah, sabarnya Ibunda Asiyah nggak main-main. Karena sabarnya bukan ngadepin suami yang sekedar naruh anduk sembarangan, buka laci nggak ditutup lagi, kalau ngambil baju atasnya nggak diangkat dulu, ya. Naruh gunting tidak ditaruh lagi pada tempatnya, ya. Ini Firaun, aku jadi Tuhan, pembunuh seburuk-buruknya manusia, ya. Tetap bersabar menghadapi. Nah, kalau misalnya sampai ada istri berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun? Bohong. Kalau suaminya lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang disebut di Al-Quran. Udah paling parah soalnya kan, karena ada yang lebih parah dari Firaun, maka yang jadi contoh sekalian, ya. Jadi ya, yuk ngelihat gimana caranya, berarti yuk ngelihat semuanya pakai kacamata iman. Jadi tambah baik semuanya. Pahit memang nggak enak secara dunianya, dan secara dunianya memang saya yang dizolimi, saya adalah korban. Tapi apakah sia-sia? Nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Kepahitannya, setiap tetes air matanya, setiap tetes keringat itu nggak ada yang Allah sia-siakan. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi, ya. Terus gimana kok? Ya udah, ada balasannya dia di sisi Allah. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ada gitu orang meninggal ditanya, kamu tahu nggak dia kelakuannya ngapain aja? Ya Allah, bla bla bla. Ya udah, karena kamu tahu kamu ke surga. Nggak ada, ya. Ditanya kelakuan masing-masing, ya. Jadi ya udah, yang penting semuanya tambah dekat, tambah baik, tambah takwa sama Allah. Udah bismillah, mau seperti apapun. Itu kalau udah pakai kacamata itu nggak rugi dan lebih ringan, ya. Karena Allah nggak mungkin menyia-nyiakan, manusia masih bisa menyia-nyiakan. Apakah itu jadi perbuatan bodoh kok dizolimi tapi malah tetap dengan ini? Kalau itu dari sudut pandang akhiratnya, untuk semuanya dapat kebaikan. Kalau pengen ada tindakan, silakan. Misalkan di tempat kerja ini saya difitnah, dizolimi, dituduh, dilarang untuk sholat. Kalau sholat saya dihukum, dizoliminya jadi pahala di sisi Allah. Tapi mau tindakannya apa, harus pasrah di situ? Enggak, silakan. Mau resign nggak apa-apa. Tapi dengan satu pertimbangan, resignnya bukan karena di situ gaji lebih gede, tapi resignnya karena di situ bisa lebih dekat sama Allah. Jadi semua pertimbangannya itu tambah dekat kepada Allah. Rumah tangga sama bicara kayak izin, ya, perceraian, ya, di dalam Islam secara fikih itu boleh. Tapi itu satu-satunya perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, ya. Dan selalu agar jangan sampai itu yang diambil.
Karena gimana tuh ngakunya punya iman, tapi ngelakuin yang dibenci sama Allah kan kayaknya gimana? Ya, walaupun itu boleh ya secara syariat. Terus tapi gimana kalau memang harus cerai, dan juga sahabat Nabi juga ada yang bercerai gitu kan? Maka gimana pertimbangannya? Ya pertimbangannya tadi Allah. Karena untuk tambah dekat kepada Allah. Karena misalkan kondisinya nih, ada istri yang kalau sholat dicambukin sama suaminya, disetrika punggungnya misalkan ya, kayak gitu. Terus kepahitannya gimana kok? Apakah benar-benar lo bersabar aja? Silakan mas setrika aku, mas. Ya nggak kayak gitu juga. Kepahitannya tidak akan Allah sia-siakan. Tapi kalau pengen bertindak dengan satu perbuatan, aku meninggalkanmu karena dengan itu aku bisa tambah dekat kepada Allah. Kalau tujuannya kayak gitu ya sudah gimana? Tapi kalau misalnya ternyata ya dengan dirinya juga tidak ada, misalkan tidak ada pelanggaran syariat yang parah, tidak berkaitan dengan pelanggaran akidah, menyembah kepada selain Allah. Perkaranya cuma tadi itu, suka nyariin kacamata padahal kacamatanya di sini, dan lain-lain gitu. Tahu ya, investasi lah itu. Agar jangan sampai, yuk kenapa misalnya karena dengan saya jadi ribet nih, dia udah mulai hijrah. Kalau misalkan dengan yang lain itu kan sekretaris di kantor saya lebih muda, naksir lagi sama aku. Kalau kayak gitu bukan untuk Allah tujuannya. Sama akhirnya bicara nih, kalau ini kok sunnah yang lain duha jarang, tahajud jarang, giliran nikah pengen banyak. Sunnah yang lain apa kabar gitu ya. Begitu ternyata masih belum sanggup berlaku adil dan yang lain-lain. Jadi udahlah, menurut yang Allah suka aja patokannya. Ya. Allah bisa, mudah-mudahan bisa tambah dekat kepada Allah ya. Doa ya, istilah. Apa ini Bu? Nama-nama yang sedang sakit. Oh iya. Ada tulisan. Tulisan. Oke, kita doakan ya, ini Majelis Talim An-Nisa 35 tahun Majelis Talimnya Masya Allah. Ketua Saibul Bes Ibu Edi Jalil, mulai pukul 10 gimana langsung dibaca ya. Konsumsi cabai setengah kilo. Itu paling bawah namanya ibunya Jahri Putra bin Burniat ya. Kamhar bin Abdurrahman. Terus Konrad Rizky, bilang saya ngalir ya. Konrad Rizky ya. Dan silakan nanti kalau misalkan mau disebutkan orang-orang yang tersayang, didoakan sambil berdoa dalam hati boleh ya. Semoga ibu-ibu semua di sini sehat walafiat semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. As-salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Kau nomor satu berkuasa di hati kami ya Allah. Jadikan kami didekatkan oleh diri-Mu dengan orang-orang, sahabat, lingkungan, guru, ilmu yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangi, berkahi, muliakan kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Izinkan kami bisa jadi pahala jariah bagi mereka. Ya Allah, terimalah amal soleh kami, terimalah amal soleh orang-orang yang kami sayangi yang telah Kau panggil terlebih dahulu ya Allah. Ampuni kesalahannya, terima amal solehnya, sembuhkan keluarga kami jika ada yang sakit ya Allah. Jadikan itu peninggi derajatnya di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih, solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih, solihah. Hafiz, hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minad dunka dzurriyyatan thayyibatan innaka as-sami'ud du'a.
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا الله اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada salah, seluruhnya datang dari diri ini, tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan, pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya ya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.